Di awal-awal, kita diperlihatkan sosok dari ibunya Muchen tak lain adalah Qin Yanjing dengan menyebut nama dari Muchen, guys. Sedangkan untuk Luli, ternyata dia sangatlah khawatir dengan metode kultivasi yang baru-baru ini dijalankan oleh Muchen. Dia khawatir kalau Muchen akanlah memilih jalan yang lebih mengkhawatirkan atau berlebihan ya. Untuk Xiao Xiao, dia baru saja menerima pesan dari Luli dengan bertuliskan, "Terima kasih sudah mewakiliku mengunjungi kakek." Kehidupan di akademi cukuplah baik-baik saja. Namun, ada satu hal yang tidaklah dia mengerti. Adanya seseorang tetua muda di akademi tiba-tiba menjadi baik terhadap Muchen. Bahkan dia memberikan matriks tingkat kelima. Sebetulnya, Luli khawatir kalau tetua wanita ini menyukai sosok dari Muchen. Namun, dia tetaplah berpikir positif kalau itu tidak akanlah terjadi. Untuk pesan terakhirnya, kalau dia akanlah kembali ke rumah dan menanggung semuanya sendiri. Dia juga berprinsip seperti kakeknya, tidak akan pernah melibatkan wilayah api abadi terhadap keluarganya, guys. Ya, untuk Xiao Xiao hanya bisa menghela napas kalau Luli tidaklah berubah. Dia tetaplah keras kepala dan masih ingin memikul semuanya sendirian. Secara tidak disengaja, ada dua pria berjubah hitam melintas dengan membahas permasalahan dari Suesi yang baru saja kembali ke klannya. Dan mereka memiliki tugas untuklah menyingkirkan seorang hama yang berada di Akademi Becang dan berasal dari klan Lawson. Mendengar itu, Xiao Xiao sudah tahu siapa yang mereka maksud. Namun, Xiao Xiao meminta untuk menunjukkan daftar nama yang baru saja mereka sebutkan. Tetapi mereka menolak. Hanya dengan satu gerakan saja, mereka langsunglah terbakar. Dan ternyata mereka ini adalah mata-mata berasal dari klan Sui Seng. Sedangkan untuk Muchen dan tetua Lingxi, mereka membahas metode kultivasi yang sebelumnya tampaknya tidak akanlah berhasil membuat Muchen mencapai level Tongtian. Tetapi dia mempunyai satu cara, yaitu siraman aura spiritual matriks pengumpul tingkat 8. Sayangnya, konsekuensinya juga sangatlah besar. Jika dia lengah sedikit dalam proses tersebut, kemungkinan besarnya tubuhnya akanlah musnah. Untuk Muchen, dia tidaklah takut karena mempunyai tubuh dewa petir. Tetapi yang dia tahu kalau matriks tingkat 8 itu adalah dasar akademi. Jika ketua akademi tahu, maka dialah yang akan mendapati masalah. Tetapi tetua Lingxi menjamin kalau dia tidak akanlah mendapati masalah. Tanpa basa-basi, mereka langsunglah mencobanya, guys. Sontak, Muchen langsunglah terkejut. Ternyata tetua Lingxi telah memahami matriks dasar milik akademi. Dan tetua Lingxi meminta izin kepada para tetua, apakah dengan membuka matriks tingkat 8 tidak akanlah merusak formasi ini. Tetua Juxian sungguhlah terkejut. Dia ternyata bisa membuka sudut matriks tingkat 8. Ternyata tujuan dari tetua Lingxi, dia membuka matriks tingkat 8 untuklah mengambil formasi spiritual dan menyerap energi spiritual lalu memusatkan dalam satu titik. Lantas, Muchen disuruh untuklah bersiap-siap, sehingga satu titik energi spiritual yang begitu besar menghantam tubuhnya. Di tahap pertama, Muchen berhasil untuklah bertahan dengan tubuh dewa petir, guys. Sedangkan ya, untuk para tetua mempertanyakan kepada ketua akademi, apa yang akanlah dilakukan olehnya? Ya, ketua akademi membalas, biarkanlah saja dia menggunakan matriks ini. Jika itu hanyalah murid biasa, mungkin mereka tidak akan memberikannya, karena itu hanya percuma saja. Tetapi, ini adalah sebuah tantangan bagi Muchen. Jika dia benar-benar mencapai level Tongtian, itu adalah hal yang begitu baik. Tetapi ya, mereka kembali mempertanyakan, jika memang benar-benar mencapai level Tongtian, perlukah mereka benar-benar mengizinkan Muchen memasuki Gunung Senling? Balasan dari ketua akademi,
kalau pemuda ini memakai nyawanya untuklah bertaruh. Jadi ya, mereka juga haruslah bersikap sportif. Sementara itu, untuk para anggota Akademi Bejang, mereka berharap besar kepada Muchen. Jika dia berhasil, maka Muchen adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai level Tongtian dan diizinkan memasuki Gunung Senling. Berbeda dengan Susuan, dia dipertanyakan oleh adiknya setelah dia pulang dengan misi penyelamatan, mengapa dia selalulah murung. Balasan dari Susuan, dia yang pergi dalam misi penyelamatan hanya menjadi beban. Jika Luli terlambat selangkah lagi, mungkin dia sudahlah tiada. Sedangkan ya untuk Chen Changseng dan Li Xuantong, mereka sama-sama bertanya, jika mereka diberikan kesempatan seperti ini, apakah berani untuklah mengambilnya? Mereka berdua mengatakan tidak, karena ini sama saja seperti memberikan nyawa mereka. Tetapi ya, Chen Changseng percaya kalau Muchen pasti akanlah mengambilnya. Maka dari itulah, ketua akademi memberikan kesempatan ini. Ditambah, mereka juga sedanglah bertaruh. Dan terlihatlah, hari demi hari teruslah berganti, Muchen tetaplah menerima energi spiritual tanpa henti sama sekali. Sampailah 28 hari berlalu, tersisa 2 hari saja penentuan untuklah Muchen. Sebelum itu, Luli semakinlah khawatir dengan kondisinya Muchen. Dia kembali mengunjungi tetua Lingxi untuk mempertanyakan keadaannya. Dan akhirnya, rasa curiga Luli terhadap tetua Lingxi terjawab. Dia baru tahu kalau tetua Lingxi ini adalah anak angkat dari Qing Yanjing. Jadi ya, dia bisa memanggil dirinya sebagai kakak. Bahkan, untuk membuktikannya, tetua Lingxi sedikit memberikan ingatan dia tentang ibunya Muchen. Dan tersisa 1 hari, atau hari penentuan bagi Muchen, apakah dia berhasil mencapai level Tongtian atau sama sekali tidak. Seluruh para murid dan tetua langsunglah berkumpul menjadi satu untuklah melihat penentuan kali ini, guys. Tetua Jutian sungguhlah khawatir melihat tubuh dari Muchen tampaknya tidak lagi bisa untuklah bertahan. Tetapi ketua akademi berkata, tunggu sebentar lagi. Dia tahu Muchen pasti bisa untuklah bertahan. Tetapi Jutian menganggapnya ini sudahlah mencapai batasannya. Jika dibiarkan, dia akanlah mati. Ketua akademi tetaplah bersikeras. Kalau Muchen pasti bisa untuklah bertahan. Ini adalah taruhan dia dengan Akademi Bejang. Sudah pasti dia tidak maulah kalah dan akan membuktikan kalau dirinya akanlah berhasil. Tetap saja, tetua Zutian sangatlah khawatir terhadapnya. Untuk apa taruhan seperti ini? Jika nantinya Muchen benar-benar gagal, maka mereka akanlah kehilangan aset paling tertinggi. Tetapi semuanya dikejutkan dengan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Muchen dan terjadinya sebuah ledakan spiritual yang menandakan Muchen telah berhasil mencapai fase awal level Tongtian. Sontak, seluruh para murid langsunglah bersorak-sorak ria atas pencapaian dari Muchen. Dia adalah orang pertama yang mencapai level Tongtian. Untuk ketua akademi juga memberikan selamat. Membahas tentang perjanjian sebelumnya, ketua akademi kembali memperingatkan. Latihan di Gunung Senling itu sangatlah berbahaya. Alasan mereka tidak membiarkan para murid akademi mengikutinya dikarenakan akademi tidak inginlah kehilangan murid unggul seperti Muchen. Balasan dari Muchen, dia mengerti kekhawatiran dari para tetua, tetapi dia memiliki alasan untuklah menjadi lebih kuat. Jika mereka masih memiliki ujian, maka dia akanlah menerimanya. Selama dia diperbolehkan untuk mengikuti ujian Senling, apapun itu dia akanlah menerimanya. Lantas, ketua akademi
akan memberikan ujian baru, yaitu evaluasi kekuatan bertarungnya. Dan keluarlah sebuah golem yang begitu besar yang disebut boneka perang Xingling, berada di fase akhir level Tongtian. Para murid langsunglah tercengang. Kelihatannya ketua akademi ini sama sekali tidaklah berniat membiarkan Mu Chen pergi ke Gunung Sengling. Mereka menjadi pesimis. Untuk menghadapi fase akhir level Tongtian itu sangatlah mustahil. Tetapi ya, bagi Luli yang sudah pernah melihat Mu Chen mengalahkan monster yang berada di fase akhir level Tongtian, hanyalah tersenyum saja guys. Tanpa basa-basi, Mu Chen langsunglah unjuk kemampuan di depan mereka semua. Pilar Iblis Dasumi dikeluarkan dan menghantam boneka perang Xingling. Tetua Zutin hanya bisa menghela napas. Boneka perangnya yang dia rawat dengan begitu baik haruslah dihancurkan oleh Mu Chen. Kemenangannya membuat ketua akademi semakinlah mantap dengan keputusan dari Mu Chen mengikuti pelatihan Gunung Sengling. Dan ini baru pertama kalinya Akademi Bechang berani untuklah mengirimkan muridnya mengikuti pelatihan tersebut. Dan ketua akademi meminta kepada mereka untuk jangan menyalahkan dirinya dikarenakan Akademi Bechang tidak pernah mengirimkan para murid ke pelatihan Gunung Sengling. Alasannya, Akademi Bechang ini khawatir kepada mereka, sebab untuk pelatihan tersebut adalah pelatihan dari ahli-ahli tingkat tertinggi. Jika mereka mengirimkannya tanpa adanya persiapan, maka mereka hanya akanlah dimangsa oleh para ahli tingkat tertinggi. Dan itu juga akan membuat mereka didesak untuklah bertumbuh dan buru-buru untuk mendapati sebuah keuntungan. Dan itu bukanlah prinsip dari Akademi Bechang. Karena prinsip dari Akademi Bechang berlatih secara perlahan-lahan tapi pasti, tidak menyerah saat menghadapi kesulitan. Dan itulah dasar-dasar yang ingin diajarkan oleh Akademi Bechang guys. Sekali lagi, ketua akademi memberikan sebuah peringatan untuk pilihan dari Mu Chen saat ini, entah merupakan sebuah pertaruhan nyawa atau benar-benar berjuang tanpa menyerah. Sejujurnya, ketua akademi juga belum bisa menyimpulkan hal tersebut. Namun ya, ada satu hal yang membuat dia sangatlah yakin terhadap Mu Chen. Hasil yang dia perjuangkan adalah kebanggaan baginya. Dan dia menyatakan dirinya beserta dengan para tetua bersedia menerima kekalahan ini. Dengan artian, Mu Chen akanlah dikirimkan berlatih di Gunung Sengling. Sedangkan untuk Chen Changsheng, dia juga membuka suara, memohon kepada ketua akademi untuk membuka kembali gerbang Bechang. Mereka tidaklah mau kalah terhadap Mu Chen. Tetapi, bagi ketua akademi itu juga termasuk berbahaya. Balasan dari Chen Changsheng yaitu sebuah pertanyaan. Apakah untuk menjadi ahli tertinggi ada jalan yang begitu tenang? Ya, untuk Mu Chen langsung memberikan jempol kepada mereka semua. Lantas, seluruh para murid memohon untuklah membuka gerbang Bechang. Tidak ada pilihan, ketua akademi akhirnya mengiyakan. Sementara itu, untuk si tua naga hitam telah mendapati informasi terbaru tentang keberhasilan dari Mu Chen. Dia benar-benar bangga dengan dugaan dari Jisuan kalau Mu Chen benar-benar mengikuti pelatihan Gunung Sengling. Dan biarkanlah Istana Longmo yang mengurusi sisanya. Dan terlihat ada seseorang pria yang bernama Huang Longjizun yang nantinya akanlah menjadi musuh bebuyutan dari Mu Chen guys. Berarti untuk di episode berikutnya, kita akanlah diperkenalkan satu persatu para tokoh baru atau ahli tertinggi. Namun ya, kita tetaplah berfokus kepada si tua naga hitam alias Belong. Dia sangatlah menginginkan pilar iblis Dasumi. Sudah pasti dia akanlah mengerahkan beberapa ahli tertingginya untuklah mendapati pilar iblis Dasumi.
Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 持住！别说顺利突破，不死就算他服的。